terisi detik, menit, jam, mengantarkan kita kepada liang lahat. Lalai kita di dalam kehidupan ini. Apa nak hendak di hadapan Tuhan kita katakan? Tak ada. Selain daripada kengerian demi kengerian. Kenapa? Putus sudah hubungan kita dengan dunia. Orang-orang masih sibuk ke mall. Bang Handi masih sibuk dengan bercandanya dia. Teman-teman kita masih bercanda. Bang Suma siang malam masih teriak nenek mukiper. Bu Rasmi sudah sibuk berurusan dengan akhirat. Sibuk dia. Bang, bentar. Iya, silakan Bu Tari. Itu tadi tentang angkatan yang jahat ini meminta tanda gitu ya kan? Iya. Abang betul. bilang tadi kepada murid-muridnya, tetapi kalau di Alkitab ini itu kepada orang Farisi, Bang, ditujukan kepada orang Farisi. Itu ada tertulis di Markus 8 ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia, dan mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Iya, jadi itu kan dikatakan kepada orang Farisi, Bang, bukan kepada murid-muridnya. Oke, Ibu. Bentar, Bang, satu lagi. Oke, lanjut. Oke. Saya catat dulu ya. 3 poin ya, Bu ya. 3 poin lagi ya. Yang Abang bilang tadi tentang Yesus tidak bernonot, karena Tuhan itu tidak bernonot, Abang bilang ya kan. Di kejadian 1 ya ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi di sini kan dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kan Allah menciptakan Adam. Jadi Adam itu kan sesuai gambar dan rupa Allah. Berarti Adam bernonot. Berarti Tuhan itu bernonot dong. Gitu ya, Bu. Makanya karena begitu, makanya Yesus itu bernonot dan manusia juga bernonot kan. Ya itulah gambar rupa Allah. Adam itu gambar dan rupa Allah. Dan itu ada Adam, dan setelah kepada keturunannya jatuh ke dalam dosa, ya udah macam-macam lah, ada yang begini, ada yang begitu ya, tapi kurang lebihnya segambar dan serupa gitulah. Oke. Ada lagi? Poin ketiga? Hanya itu aja. Ada lagi, Bu? Oke, baik. Tidak ada lagi. Saya jawab ya. Baik, Bu Dani. Jadi yang pertama adalah terkait dengan tanda Yunus. Ya. Ibu mengatakan bahwa itu untuk orang Farisi. Saya kasih ilustrasi sederhana kepada Bu Rasmi. Kalau ada orang yang membuat patung besar-besar di kota Jakarta misalnya nih. Ada orang kemudian membuat patung besar, misalnya patung King Kong lah ya kan, patung King Kong, kemudian itu diimani oleh sekelompok manusia. Nama manusia itu misalnya komunitas apa bagusnya ya? Ada usulan nggak teman-teman? Komunitas apa? Picek ya, agama Picek misalnya kan. Agama Picek ini mendewakan, mempertuhankan kemudian patung itu. Wah, sudah gitu dibasmi karena mengganggu ketentraman. Di generasi berikutnya ada pelanjutnya juga datang menyembah patung gorila tadi. Maka kedudukan generasi awal dan generasi kedua sama aja. Generasi ketiga sama aja.
Generasi keempat sama aja. Begitulah yang dimaksud tanda Yunus. Tanda Yunus itu plakat, tanda Yunus itu stempel untuk angkatan jahat dan untuk angkatan tidak setia. Ibu akan menarasi, tapi kan kami bukan orang Parisi, Bang Suma. Oke, Anda bukan orang Parisi. Apa bedanya dengan agama yang tadi? Agama apa yang ku bilang tuh? Agama picek. Dengan Anda yang hari ini bukan agama picek, merubah nama agama Anda menjadi agama kucluk. Tapi yang kalian sembah adalah tanda kerah atau gorila. Sama atau beda? Sama. Karena itu adalah tanda orang-orang yang menganut ajaran yang sesat. Tapi kan patung itu bukan untuk kami, Bang Suma. Yes, itu untuk mereka yang memiliki agama picek yang sesat. Oh, kami kan sekarang ini agama kucuk, beda dong. Yes, tapi patung gorila itu ini yang dikatakan oleh Yesus. Angkatan jahat ini meminta satu tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa yang beriman kepada tanda Yunus? Beriman kepada angkatan jahat punya iman. Nah, sekarang mari kita lihat. Ibu bernarasi orang Parisi. Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku dari Israel, keturunan Benyamin. Tentang kepercayaanku, aku beraliran Farisi. Wah, celakalah engkau wahai orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Bani Israel. Setelah kau tobatkan masuk menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Kristen ini adalah ajaran orang Farisi. Oke? Sementara yang datang diberikan tanda oleh Yesus itu adalah orang Farisi. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah orang Farisi. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jelas itu. Jelas. Apa kata Yesus? Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, mampu bermukjizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 26. Apabila ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di padang gurun, atau dia berkata aku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus menulis beberapa surat ditulis di dalam bilik penjara, kamar rahasia, ya, taimeong di dalam bahasa Yunaninya. Taimeong itu artinya bilik rahasia. Penjara, sel-sel penjara itu adalah bilik rahasia. Enggak sembarang orang masuk ke situ, kecuali mereka yang punya predikat orang benar masuk penjara itu. Jadi jelas ketika ibu mengatakan tanda Yunus itu hanya untuk orang Parisi, sangat-sangat harus ibu pahami, agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi. Dijual ke Roma Yunani. Digantilah dewa matahari, kedudukannya dibongkar semua patungnya, digantikan dengan patung Yesus. Maka Yesus yang tadinya tidak lahir tanggal 25 Desember dicocokkan dengan tanggal lahirnya putra dewa matahari. Makanya kalian beribadah hari Sandai. Sandai itu artinya apa? Hari matahari. Kedua, ketika ibu mengambil kitabnya orang Yahudi menerjemahkan sesuai dengan kehendak Roma Yunani, di mana mereka beriman bahwa dewa matahari Zeus dan penjelmaan dari dewa Brahma atau dewa Bapa adalah Hercules menjadi manusia, setengah dewa setengah manusia. Maka Tuhan serupa dengan manusia itu dipersama-samakan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Septuaginta setelah direvisi, dijadikan sebagai sebuah kitab yang standarnya harus mengikuti selera Roma Yunani.
maka dikatakan Tuhan serupa dengan manusia, maka dia bernonot katanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau dia bernonot, kudu ada jembut. Kalau dia jembut ada, berarti kudu ada urat. Kalau uratnya ada, kulitnya ada, berarti ada zakar. Ketika zakar itu ada, berarti dia ada kantong kemih. Ketika ada kantong kemih, maka dia harus berdampingan dengan kantong sperma. Ketika ada kantong sperma, maka harus ada saluran dari inti-inti makanan yang disadur masuk ke dalam tubuhnya. Ketika ada inti saluran makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, harus punya usus. Ketika dia punya usus, berarti dia harus punya usus 12, harus usus besar, usus kecil. Ketika ini ada, maka limpa juga harus ada. Ketika ini ada, maka dia harus punya limpa dan ada apa? Ada jantung. Ketika ada jantung, berarti juga ada paru-paru. Ketika ada paru-paru, berarti ada dada. Ketika ada dada, berarti dia punya puting. Ketika dia punya puting, berarti dia punya ketek. Ketika punya ketek, dia punya lengan, ada jari, ada kuku, ada gigi, ada mata. Ya manusia dong jadinya. Sedangkan Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Engkau Tuhan Maha Tinggi, tak ada yang serupa dengan Engkau seperti apapun yang pernah kami dengar. Yeremia 10 nomor 6, Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, tidak serupa dengan manusia. Jadi apa maksudnya Kejadian 1 nomor 26? Maksudnya serupa dengan gambar, artinya Allah itu pemimpin. Tuhan pencipta langit bumi itu pemimpin. Makhluk yang kuciptakan juga akan menjadi pemimpin. Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki sifat, maka makhlukku ini juga kudu wajib punya sifat. Aku maha melihat, kadarnya turun melihat. Aku maha mendengar, kadarnya turun mendengar. Aku maha pencipta, kadarnya turun berkarya. Aku maha hidup, maka dia kutiupkan roh untuk hidup. Itu maksudnya. Menjadi pemimpin dia. Manusia berkarya, Tuhan maha pencipta. Bukan serupa dalam bentuk hakikat, bukan serupa dalam bentuk wujud. Tidak. Tidak sama sekali. Sama seperti ketika dikatakan bahwa Ibu Rasmi dengan gorila sama-sama punya wajah. Tapi apakah Bu Rasmi dengan gorila mirip? Tidak. Sama-sama punya wajah. Allah punya wajah, ada punya wajah, tapi tidak sama. Kenapa? Adam serupa makhluk, pencipta tak serupa dengan makhluk. Adam punya tangan, Tuhan juga memiliki sifat memberi. Berarti dia punya tangan dalam aspek hakikat maha memberinya. Berarti, tapi tidak serupa dengan tangan makhluk, tidak serupa dengan Adam. Jadi serupa yang dimaksud di sini, Allah telah membuat satu rancangan seibarat arsitek ingin membangun sebuah gedung. Maka gedung ini sebelum dibangunnya dibuatkanlah kemudian apa? Apa yang dibuat? Gambar. Apa yang dibuat? Rupa bangunan. Oh, tingginya sekian. Oh, lebarnya sekian. Oh, kita pakai atapnya ini, bahan yang kita gunakan ini, terasnya luasnya segini, keramiknya yang kayak gini, warnanya seperti ini. Maka arsitek membangun rumah, gedung segambar dengan gambar arsitek. Bukan berarti bangunan itu mirip dengan arsitek, bukan. Tetapi bangunan itu serupa dan segambar dengan gambar arsitek. Maksudnya gambar yang sudah dibuat oleh arsitek seperti gedung. Maka begitu diciptakan kemudian dibangunnya gedung itu, maka persis dengan gambar dan rupa yang dibuat oleh arsitek. Jadi Tuhan merancang penciptaan Adam, bukan berarti Tuhan menciptakan kembarannya. Karena kalau Tuhan menciptakan kembarannya serupa dengan manusia, wow. Ingat, manusia itu ada dua, ada perempuan, ada pria. Nah, kalau Tuhan serupa dengan manusia, maka Tuhan serupa dengan perempuan, serupa juga dengan pria. Kalau ada yang serupa dengan perempuan dan serupa juga dengan pria, maka objek ini bisa dikatakan manusia setengah matang. Apakah Tuhan demikian adanya?
Ketika Tuhan ingin memberikan bencana, Tuhan mengatakan, jadilah gempa. Ketika Tuhan kemudian ingin memberikan satu kenikmatan, semoga kamu merasakan kenikmatan. Gitu, karena Tuhan memiliki dua keadaan di mana dia serupa dengan manusia, perempuan dan pria. Tidak sama sekali. Kata Tuhan dalam Bible, hendak dengan siapa engkau akan mempersamakan aku sehingga kami sama? Tak ada. Tak ada. Tak ada yang sama seperti aku. Bilangan mengatakan jelas di situ. Bilangan berapa, akhi? Teman-teman. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. 23:19. 23:19. Kupikir tadi cuma saya yang di sini. Kupikir semuanya sudah pada tidur, ya Allah. Lalu kemudian Hosea 11 nomor 9. Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Sedangkan Yesus manusia. Kenapa Yesus manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia punya kaki. Kenapa dia punya kaki? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia punya anus. Kenapa dia punya anus? Karena dia punya alat untuk kentut. Perut. Tuhan tidak demikian. Jangan dikira petir itu adalah kentut, gentur itu adalah kentut. Jangan. Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Kalau Tuhan serupa dengan manusia, kalau dia tidak belok ke belakang, dia nggak tahu siapa di belakang. Kalau dia nggak lihat ke belakang, dia nggak tahu, dia nggak bisa melihat ke belakang. Dan kalau Tuhan serupa dengan manusia, celakanya kalau hujan. Tuhan butuh payung untuk nutupi hidung, kalau hidungnya lari ke atas. Bahaya itu. Bahaya. Jadi Tuhan itu nggak bisa serupa dengan manusia. Kapan serupa dengan manusia? Berarti Tuhan butuh makan, Tuhan butuh udara, Tuhan butuh oksigen. Kalau berumur panjang, maka Tuhannya butuh kacamata baca. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ketika umurnya sudah semakin tua, maka dia butuh tongkat. Ketika musim hujan, dia butuh selimut. Ketika musim panas, dia butuh sepak untuk supaya dia sepak atau apa? Dia pakai sepak aja supaya dia nggak panas. Gini Tuhan yang kalian sembah gini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Iblis aja mengatakan demi kemuliaan engkau ya Rabb, demi engkau yang maha mulia. Iblis loh ini manusia mengatakan Tuhannya serupa dengan manusia, gimana memulia?